Semuanya. Baik, sebelum saya menjelaskan materi yang kami ambil, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM F11222011008. Di sini saya bersama teman saya, Ade Nurita Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurita Ahmad dari Prodi PG PAUD, kelas PPAPK, NIM F11222011002. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak dalam keluarga. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pendidikan anak dalam keluarga, saya akan menjelaskan tentang lamaan kemitraan orang tua. Apa sih kemitraan orang tua? Baik, di sini saya akan menjelaskan kemitraan orang tua itu merupakan prinsip dan pendekatan umum untuk melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan tentang pihaknya, anaknya, pelayanan yang diharapkan diperoleh dan dapat diberikan oleh pihaknya dalam masyarakat. Tujuan menjadi pusat informasi bagi orang tua untuk mengumpulkan praktik baik pendidikan keluarga dan menyebarkannya ke orang tua lainnya, sehingga dapat menjadi fasilitas belajar bersama bagi orang tua demi menyiapkan orang tua sebagai pendidik utama. Nah, pendekatannya itu ada 3. Yang pertama, membentuk komunitas online kemitraan orang tua yang menghubungkan orang tua dengan sekolah. Sesama orang tua dapat memperluasnya secara bertahap untuk saling berbagi praktik baik pendidikan keluarga antar orang tua. Yang kedua ada mengoperasikan tim untuk mengkurasi dan mengembangkan kontek-kontek praktik baik pendidikan keluarga dan menyebarluaskannya melalui infrastruktur informasi kemitraan orang tua. Yang ketiga itu ada memelihara, mengoperasikan dan mengembangkan infrastruktur informasi untuk memudahkan interaksi antar stakeholder, pendidikan keluarga dan penjaringan dan penyebaran informasi pendidikan keluarga. Selanjutnya ada roadmap laman. Secara bahasa, arti dari roadmap adalah peta yang dijadikan sebagai tujuan arah. Namun dalam dunia bisnis, roadmap sering diartikan sebagai sebuah dokumen yang menjelaskan suatu rencana dengan jelas dan rinci. Bagaimana suatu strategi dilakukan dan menjadi acuan dalam menjalankan program. Sederhananya, roadmap adalah dokumen yang menjadi gambaran besar serta petunjuk dalam melakukan perubahan dan pencapaian sesuatu. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Anastasia Awe, yaitu infrastruktur informasi kemitraan orang tua. Yang pertama, website. From End, website kemitraan orang tua, yaitu merupakan infrastruktur informasi kemitraan orang tua yang dapat diakses oleh orang tua, sekolah, satuan pendidikan nonformal, lembaga mitra, dan lembaga pendamping menggunakan perangkat komputer pribadi atau PC desktop, laptop dan netbook, tablet dan smartphone yang terhubung ke internet. Sasaran untuk website yaitu publik yang luas. Kedua, orang tua. Ketiga, sekolah, satuan pendidikan nonformal, lembaga mitra, dan lembaga pendamping pendidikan keluarga. Untuk fungsi, yaitu yang pertama, diseminari informasi layanan kemitraan orang tua, kampanye-kampanye, pendidikan keluarga, dan kabar terkini tentang layanan pendidikan keluarga bagi publik umum. Yang kedua, diseminasi informasi kiat-kiat pendidikan keluarga, informasi tumbuh kembang anak per kelompok usia, informasi istilah-istilah pendidikan keluarga atau ensiklopedia pendidikan keluarga, informasi lokasi dan kontak sekolah, informasi akademik atau kurikulum sekolah, dan informasi situs-situs pendidikan keluarga lainnya. Yang ketiga, diseminasi materi-materi pendidikan keluarga atau modul, brosur, poster, infografi bagi sekolah dan sederajat, lembaga mitra, dan lembaga pendamping pendidikan keluarga. Yang keempat,
Diseminasi informasi absensi nilai harian atau mingguan atau bulanan atau semester dan rapot anak dari sekolah ke orang tua. Yang kelima, wadah interaksi tanya jawab antara orang tua dan tim ahli pendidikan keluarga. Yang keenam, wadah interaksi antar sesama orang tua yang anaknya belajar di sekolah yang sama. Yang ketujuh, wadah interaksi dengan orang tua untuk menjaring pendapat tentang kiat-kiat pendidikan keluarga. Yang kedelapan, wadah interaksi diskusi antar sekolah tentang pendidikan keluarga. Yang kesembilan, wadah interaksi diskusi antar sekolah tentang kegiatan-kegiatan kemitraan orang tua. Dan untuk tujuannya, yang pertama, menjadi antarmuka diseminasi informasi pendidikan keluarga dan kemitraan orang tua. Yang kedua, menjadi wadah interaksi orang tua dan sekolah, satuan pendidikan non formal, lembaga mitra, dan lembaga pendamping pendidikan keluarga. Website yang kedua yaitu backend. Aplikasi backend website kemitraan orang tua merupakan infrastruktur informasi kemitraan orang tua yang dapat diakses oleh tim pengelola konten pendidikan keluarga Kemendikbud, tim ahli pendidikan keluarga Kemendikbud, dan administrator web pendidikan keluarga Kemendikbud melalui internet menggunakan perangkat komputer pribadi atau PC desktop, laptop dan netbook dan komputer tablet yang terhubung ke internet. Penggunaan. Yang pertama, kontributor konten pendidikan keluarga Kemendikbud. Yang kedua, tim pengelolaan dan pengembang konten pendidikan keluarga Kemendikbud. Yang ketiga, tim moderator forum diskusi kemitraan orang tua dan pendidikan keluarga. Yang keempat, tim ahli pendidikan keluarga Kemendikbud. Yang kelima, editor atau kurator konten pendidikan keluarga. Yang keenam, administrator web kemitraan orang tua. Dan untuk fungsi website backend, yang pertama, mengelola konten kiat-kiat pendidikan keluarga. Yang kedua, mengelola konten istilah-istilah pendidikan keluarga atau ensiklopedia. Yang ketiga, mengelola konten tautan ke situs pendidikan keluarga lainnya. Yang keempat, menjadi antarmuka bagi editor atau kurator konten pendidikan keluarga untuk mengelola konten-konten yang perlu dipublikasikan. Yang kelima, mengelola tanya jawab dan menerima entry jawaban yang diberikan oleh tim ahli pendidikan keluarga untuk disampaikan ke orang tua penanya. Yang keenam, mengelola dan memoderasi forum diskusi pendidikan keluarga dan kemitraan orang tua. Yang ketujuh, mengelola akun-akun atau username dan password yang berhak masuk ke website backend pendidikan keluarga. Yang kedelapan, pengelolaan peran dan hak akses akun-akun ke informasi dan sumber daya website pendidikan keluarga. Untuk tujuan website backend ada 3. Yang pertama, mengelola dan mengembangkan konten pendidikan keluarga. Yang kedua, mengelola interaksi di website front-end kemitraan orang tua. Yang ketiga, mengadministrasi website front-end kemitraan orang tua. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, я так люблю тебя.